dan sahabat-sahabat yang bergabung di Zoom. Juga semoga Allah memberkahi jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan memasuki nama Allah Ar-Raqib, yang sederhananya berarti Maha Mengawasi. Sebagian menerjemahkan dengan Maha Dekat, dengan kemahadekatannya. Di dalam Al-Quran nama Allah Ar-Raqib ini disebut sebanyak 3 kali. Di antaranya ada di surat An-Nisa ayat 1, ketika Allah berbicara tentang penciptaan manusia dari jiwa yang satu, lalu menciptakan pasangannya, lalu kemudian mengeluarkan dari pasangan ini generasi-generasi, keluarga-keluarga. Lalu setelah itu Allah tutup dengan nama Raqibah. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ini menarik ya. Nama Allah Raqib ini berbicara tema keluarga, baru ditutup dengan nama Allah Raqib. Karena kalau di luar banyak Raqib kita. Kalau di luar rumah ya paling tidak jaim, betul nggak? Jaim, kalau di luar rumah jaim, sopan, takut diomongin orang, kelihatan soleh, kelihatan sopan, ya kan? Betul atau enggak nih? Apalagi kalau di masjid, ya soleh semua nih kita ya. Tapi di tengah-tengah keluarga, apalagi kepala rumah tangga, siapa yang menjadi pengawas bagi dia? Ya kan? Terutama suami. Kalau anak diawasi oleh siapa? Ibu mungkin, atau ayah mungkin. Istri juga diawasi oleh suami. Siapa yang menjadi pengawas suami? Kepala rumah tangga. Maka kesolehan kita itu sangat dilihat dari rumah kita. Itu aslinya dari rumah kita. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, aku yang terbaik kepada keluargaku. Nah, karena di dalam rumah kita menjadi diri kita sendiri, tidak menjadi orang lain. Asli, pakai shot kalau orang-orang Betawi, asli. Di rumah itu asli kita ya. Kalau di rumahnya pelit, berarti itu pelit beneran. Kalau di rumahnya pemarah, berarti pemarah beneran. Nah, kalau di rumah, sekali lagi kita tidak bisa acting, tidak bisa menjadi aktor. Kita di rumah menunjukkan originalitas kita, keaslian kita. Inilah mengapa Allah menutup bicara keluarga ini dengan nama Allah Raqiban, aku Maha mengawasi. Kemudian ada di surat Al-Maidah ayat 117. Ya, ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang memerintahkan mereka itu untuk menyembah engkau dan menyembah ibumu? Kata Nabi Isa alaihissalam, ya, aku tidak menyuruh mereka menyembah aku dan juga menyembah ibuku. Al-Maidah ayat 117. Dan aku menjadi saksi ketika aku masih hidup. Falamma tawaffaitani, ketika aku tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, kata Nabi Isa, kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang menyaksikan mereka. Setelah aku tidak di tengah-tengah mereka, aku nggak tahu bagaimana mereka.
apakah mereka menyembah aku atau tidak. Waktu aku di tengah mereka, aku tahu bahwa mereka tidak menyembah aku dan aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembah aku. Tapi ketika aku nggak ada di tengah-tengah mereka, aku tidak tahu apa yang terjadi. Berarti ini menunjukkan bahwa orang kalau udah mati atau beda alam nggak tahu keadaan kita, ya kan? Ini nabi loh, nabi siapa ini? Nabi Isa, ulul azmi, dia papan atasnya para nabi, ya. Ketika beliau pindah alam tidak bersama kaumnya, dia nggak tahu apakah kaumnya itu kemudian menyembah Allah atau menyembah beliau Nabi Isa alaihissalam. Aku nggak tahu setelah aku tidak bersama mereka. Nah, apalagi yang bukan nabi, kira-kira gitu. Orang banyak meyakini bahwa orang yang sudah mati tahu keadaan kita, kan ada gitu ya. Ayah ibu kita tahu apa yang kita lakukan sekarang ini, walaupun sudah meninggal. Ada lagi yang mengatakan Pak Kiai Fulan tuh meskipun mati tahu apa yang kita lakukan di alam ini. Maka dalil ini, ayat Al-Maidah ini menolak itu semua. Nabi Isa berkata, waktu aku di tengah mereka, aku tahu keadaan mereka. Mereka tidak menyembah aku dan aku tak pernah memerintahkan mereka menyembah aku. Tapi ketika aku tidak berada di tengah-tengah mereka, maka engkaulah yang menyaksikan mereka. Engkau yang maha mengawasi mereka. Aku tidak tahu lagi tentang mereka. Nah, ini dalil bahwa orang kalau udah mati ya nggak tahu apa yang ada terjadi di alam kita ini. Berbeda alam barzah. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka juga nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua ayat yang berbicara tentang nama Allah Raqib. Ada lagi satu ayat lagi. Apa tujuan kita mengkaji nama Allah Ar-Raqib? Ini tujuannya adalah kita ingin merasakan Allah itu senantiasa bersama kita. Ini tujuannya. Allah Raqib, Allah Maha mengawasi. Maka ketika kita memahami nama Allah Ar-Raqib ini, kita senantiasa merasakan bahwa Allah senantiasa bersama saya dimanapun saya berada. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang ingin kita capai setelah kita mengkaji nama Allah Raqib. Karena mungkin beberapa kali saya sampaikan di sini bahwa meyakini Tuhan itu ada itu bukan prestasi. Karena meyakini Allah itu ada nggak butuh wahyu, Pak. Nggak butuh wahyu. Makanya di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar tidak bertuhan. Di tempat yang sangat primitif sekalipun mereka punya Tuhan. Bahwa Tuhan itu siapa, bagi mereka itu permasalahan yang kedua. Iya kan? Karena akal ini tidak menerima ada akibat tanpa sebab. Ya, kalau ada tisu di sini nggak mungkin ada yang mengatakan tisu ini ada tanpa ada yang membuat. Ya, bahkan yang ada di sini tanpa ada yang membawa itu tidak mungkin ada yang berpikir. Akal kita nggak menerima itu. Maka dengan akal kita tahu ada ciptaan Allah, ada ciptaan ini. Wah, ini pasti ada sang pencipta. Maka dengan akal kita tahu ada Tuhan. Seperti apa sifat Tuhan itu butuh wahyu. Bagaimana cara beribadah kepada Tuhan itu butuh wahyu. Tuhan yang benar-benar Tuhan itu seperti apa sifatnya, nah itu butuh wahyu. Tapi sekedar meyakini Tuhan itu ada, tidak butuh wahyu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, makanya orang-orang yang kafir itu dalam surat At-Tabarak, kenapa mereka masuk neraka? Salah satunya nggak menggunakan akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka ahli neraka berkata, seandainya kami mau mendengarkan wahyu aw naqilu atau berpikir menggunakan akal kami, nggak akan kami masuk neraka.
Karena apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, Pak, dilihat oleh akal. Iya kan? Udara ini bagi mata gaib atau nyata? Gaib atau kelihatan atau gaib? Tapi bagi akal nyata atau gaib? Hah? Nyata. Virus bagi mata gaib atau nyata? Gaib. Tapi bagi akal nyata. Nah, jadi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, nah yang menarik adalah Pak, di level orang yang hanya kehidupannya bergantung kepada indera, itu selevel dengan hewan. Hewan itu hanya akan lari dari ketakutan yang nyata oleh matanya, betul nggak? Tapi COVID-19 hewan kemarin pakai masker nggak ya? Nah, terus cuci-cuci tangan nggak? Kenapa? Nggak kelihatan oleh mata mereka. Tapi manusia, kenapa? Karena manusia levelnya lebih tinggi dari hewan. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa bersama kita. Maka untuk bisa kita senantiasa merasakan kebersamaan Allah, ternyata butuh kecerdasan akal. Iya kan? Nah, orang-orang yang ahli neraka itu salah satu sebabnya adalah mereka nggak menggunakan akalnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, jadi berarti kita ingin merasakan Allah itu bersama kita. Ini tujuannya. Karena kecerdasan spiritual itu bukan meyakini Allah itu ada, tapi kecerdasan spiritual itu meyakini Allah itu dekat. Nah, ini dia. Jadi kalau banyak orang yang menafsirkan apa cerdas spiritual, Dana Zohar, pakar kecerdasan spiritual, punya definisi. Pak Ari Ginanjar, ESQ, Emotional Spiritual Quotient, dia juga punya definisi. Tapi apa kecerdasan spiritual menurut Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa di level itu, engkau yakin Allah itu senantiasa bersamamu, Allah senantiasa menyaksikanmu. Jadi cerdas spiritual itu ketika kita meyakini Allah itu dekat. Subhanallah. Jangan sedih Abu Bakar waktu di Gua Thur, Allah bersama kita. Cerdas spiritual. Ya, ketika Nabi Musa mau melewati, dikejar oleh Firaun, di belakang tentara Firaun berikut senjata mereka lengkap, kaumnya ketakutan, ketangkap kita, binasa kita. Kata Nabi Musa, kalla, tidak, bersamaku Rabbku akan memberikan jalan keluar. Subhanallah. Maka orang-orang yang cerdas spiritual itu nggak pernah sendirian, Pak. Nggak pernah apa? Sendirian. Orang-orang cerdas spiritual itu nggak pernah lemah. Bahkan saat musuh begitu kuatnya, mereka tidak akan pernah lemah. Kata Nabi tadi, mereka bersama pasukannya, bersama senjatanya, tapi kita bersama Allah. Kira-kira menang siapa tuh? Hah? Yang bersama Allah atau yang bersama senjata? Ini yang membuat pasukan-pasukan pejuang di Palestina itu, ya, sampai detik ini tak mampu ditaklukkan karena kecerdasan spiritual seperti ini. Saya kebetulan hari Rabu atau Kamis kemarin syuting di MNC Muslim TV, salah satu tamu dalam program saya namanya Asmaul Husna di MNC Muslim TV, TV kabel Pak, bukan TV biasa. Nah, itu ngundang Hussein Gaza, salah satu tamu dalam program saya itu. Salah satu perkataannya yang sampai hari ini saya ingat, orang yang melihat Palestina dengan kacamata rasional nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung, dia bilang gitu. Adanya nanti suuzon.
adanya suuzon, akhirnya fitnah-fitnah pejuang karena melihat dia dengan lapisan otak dan akal dia yang terbatas. Kita harus melihat fenomena Palestina itu dengan kacamata iman, baru bisa dibilang nyambung. Kan gitu. Berapa puluh tahun di blokade, Pak, bayangkan itu. Di blokade berarti nggak boleh berinteraksi dengan dunia luar, dibatasi air, dibatasi ini. Tetapi semakin lama persenjataan mereka semakin kuat. Kalau itu dilihat dengan kacamata rasional, nanti kamu akan menuduh macam-macam. Tapi Gaza, Palestina itu tidak bisa dilihat dengan kacamata rasionalitas kita, nggak nyambung. Mestinya sudah selesai dan habis. Bagaimana? Mungkin nggak tahu kalau Gaza itu luasnya mungkin luasan mana sama Tangerang Selatan kira-kira. Yang sampai nggak sampai seluas Tangerang Selatan. Diperangi oleh sekian negara, Pak, bukan satu negara. Dan itu bukan negara berkembang, negara-negara maju, Pak. Coba pakai logika dari mana? Nggak bisa. Nah, di sini. Maka ketika kita mengkaji nama Allah Ar-Raqib ini, sebenarnya bagaimana kita bisa merasakan Allah itu? Kita nggak pernah sendirian. Ya, nggak pernah sendirian. Saya mau tanya bapak-bapak, pernah nggak sendirian? Pernah sendirian nggak, Pak? Dalam hidup pernah sendirian nggak? Di rumah pernah sendirian nggak? Yang di rumah pernah sendirian, angkat tangan. Pernah sendirian? Angkat tangan yang tinggi dong. Oh, berarti Allah nggak dianggap ada ya? Nah, itu berarti kita lebih sering melihat pakai mata daripada pakai otak kita. Betul nggak? Allah memang gaib bagi mata, tapi jelas nggak bagi akal kita? Halo? Iya. Berarti pernah sendirian nggak? Siapa yang pernah sendirian, angkat tangan. Gak pernah sendirian. You are not alone, kata siapa tuh? Michael Jackson itu. Kamu gak pernah sendirian. Nah, ini yang membuat kemudian ya peluang kita melanggar, peluang kita maksiat, ya kan? Ada ya karena kita merasa sendirian. Karena gak ada di antara kita seberani apapun berani maksiat kalau ada orang, benar nggak? Ada nggak yang berani maksiat kalau di sebelahnya ada orang lain? Nggak berani, Pak, benar nggak? Nah, jadi kalau kita berani, wah itu berarti kita nggak nganggap Tuhan, lebih nganggap manusia dibandingkan dengan Tuhan. Ya, kalau ada manusia takut bermaksiat. Tapi kalau nggak ada manusia berani. Tuhan mana tuh? Tuhan bukan bersama kamu. Nggak dianggap Tuhan itu. Remeh sekali Tuhan di mata kita. Makanya ada ungkapan seperti ini, Pak. Kalau kamu bermaksiat dan engkau tidak yakin Allah itu ada dan maha mengawasi, alangkah bodoh dan kafirnya kamu. Itu maksiat dengan keyakinan Allah itu tidak ada dan tidak melihat, tidak mengawasi. Bodoh sekali kamu dan kafir sekali kamu. Berarti kafir dong kalau orang meyakini Allah itu nggak ada, betul nggak? Tapi kalau kamu maksiat dengan padahal kau yakin Tuhan itu ada, Tuhan itu Raqib, maha mengawasi, alangkah beraninya kau, alangkah lancang dan beraninya kau. Nekat sekali kau, kan gitu. Nekat itu. Dan itulah kita jamaah sekalian. Maka sekali lagi, nama Allah Ar-Raqib ini gampang dipelajari, tapi bagaimana nama Allah Ar-Raqib ini senantiasa ya ada di dalam setiap sel tubuh kita. Wah, itu. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tujuan daripada mengkaji nama Allah Ar-Raqib ini adalah bagaimana kita memperbaiki sisi dalam kita, batin kita, sebagaimana kita memperindah sisi zahir kita. Ya kan? Jadi kalau kita Allah Raqib, maka kita tidak hanya fokus memperindah sisi lahiriah kita, fisik kita.
Karena Allah itu maha menyaksikan, maha mengawasi bukan cuma yang lahiriah tetapi yang batiniah. Kalau manusia biasanya dia akan melihat sisi lahiriah kita, betul atau tidak? Nah berarti kalau kita mempercantik, memperindah, memperbagus sisi lahiriah, sebenarnya kita sedang caper kepada siapa? Manusia. Tapi kalau kita lebih fokus memperbaiki sisi batin kita, kalbu kita, hati kita, berarti kita sedang caper kepada siapa? Nah selama ini mana yang lebih banyak kita perhatikan? Kalau baju kita kotor langsung kita apain? Cuci. Kalau muka kita kusam kita apain? Tapi kalau hati kita melakukan dosa, nah ini. Jangan sampai kita ini seperti fenomena gunung es, Pak. Gunung es itu 20%-nya terlihat tampak di atas, betul nggak? Tapi yang di dalam nggak kelihatan. Banyak orang fokus kepada yang 20% ini. Ini yang akan membuat orang selingkuh. Ini yang akan membuat orang korup, menipu. Ya, karena apa? Karena tadi fokus kepada yang 20% tadi. Nah, maka nama Allah Ar-Raqib ini akan memperbaiki sisi dalam kita sebelum sisi luar kita. Ya, yang bagus itu sisi dalam lebih bagus daripada sisi luar, itu yang bagus. Minimal yang luar sama dalam sama bagusnya. Nah, fenomena kebanyakan kita adalah luarannya lebih bagus. Dari mana? Daripada dalamnya. Nah, ini berarti apa? Ya, kita tidak benar-benar cerdas spiritual. Kita tidak benar-benar merasakan Allah itu dekat. Makanya sebaik-baik ibadah, Pak, sebaik-baik ketaatan itu yang kita lakukan waktu kita sendirian, Pak. Karena ibadah yang ketika kita lakukan sendirian, yang saya maksud sendirian itu bukan benar-benar sendiri, maksudnya kita tidak ada manusia lain di situ. Karena ibadah yang dilakukan saat tidak bersama orang lain itu ibadah ikhlas. Betul atau tidak, Pak? Ibadah atau paling tidak lebih dekat kepada keikhlasan. Makanya kalau Bapak tadi malam salat malam, insya Allah kemungkinan besar ikhlas, Pak. Betul atau tidak? Tilawah Quran di rumah, kemungkinan besar ikhlas insya Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada front stage, ada backstage. Nah, banyak orang yang front stage. Karena itu yang ditepuk tanganin orang. Backstage-nya hancur. Nah, ini bahaya. Padahal kalau backstage, front stage itu paling gampang, Pak. Mau jadi tampilan kiai, Tanah Abang bawa uang 100.000, tampilan udah jadi kiai. Bener nggak? Beli serban berapa paling? Ya, beli peci, ya, beli jalabiah, satu paket 100.000 tuh ada di Tanah Abang tuh. Udah tuh. Udah kayak kiai besar tuh. Itu front stage. Tapi backstage kita, wah itu puluhan tahun itu. Berat itu, Pak. Itu yang paling berat tuh. Nah, makanya mengapa tazkiyatun nafs itu menjadi tema yang sangat luar biasa dalam Islam. Pembersihan jiwa, pembersihan hati. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau saya tanya, kira-kira nama Allah Ar-Raqib ini nama yang mengancam atau memotivasi? Halo jamaah? Motivasi apa tuh?
Nama Allah yang memotivasi untuk beramal soleh, atau nama Allah yang mengancam jangan sampai berbuat dosa? Yang mana nih kira-kira? Betul, dua-duanya. Waktu kita sedang beramal soleh, nama Allah Raqib itu memotivasi kita. Ayo, yang sempurna amal solehnya. Ayo, yang khusyuk. Allah sedang menyaksikanmu. Nah, juga saat kita berbuat dosa, nama Allah Ar-Raqib ini ngancem. Allah lihat kamu loh. Nah, jadi karena seringkali kita itu ya mendidik diri kita dan juga kadang-kadang keluarga kita itu dengan perasaan takut. Ya, kita jangan terlalu kepada keluarga kita, kepada putra-putri kita itu mendidik mereka dengan dominan ancaman. Kita juga harus mendidik mereka dengan motivasi untuk kemudian meningkatkan prestasi mereka, ya, meningkatkan amal soleh mereka. Nah, jadi nama Allah Ar-Raqib, saat kita berbuat baik dia menjadi motivasi, saat kita berbuat dosa dia menjadi ancaman. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna nama Allah Ar-Raqib? Saya tidak akan memberikan definisi melalui Ar-Raqib adalah titik-titik, tidak. Tapi saya akan memberikan makna nama Allah Ar-Raqib ini paling tidak dengan dua kisah. Kisah yang pertama ini kisah yang sangat ngetop sekali nih. Yaitu kisah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu belusukan. Jadi nggak tahu Bapak Presiden Jokowi sudah izin belum sama Umar ya, karena hak patennya tuh punya Umar itu. Ya, generasinya jauh. Ya. Jadi Umar itu salah satu kebiasaan beliau itu adalah beliau belusukan. Dan beliau itu kalau belusukan nggak bawa wartawan, Pak. Bahkan yang didatang itu nggak tahu kalau itu adalah Umar. Tuh. Jadi benar-benar pengen tahu keadaan rakyatnya secara otentik tanpa dibuat-buat. Maka Umar bin Khattab itu menyamarkan diri. Kalau dia lagi berada di masyarakat, ingin tahu keadaan masyarakat, dia menyamarkan diri bagaimana tidak tahu kalau dia adalah Umar bin Khattab. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti 2024 kita punya pemimpin yang begitu tuh. Amin dong. Amin dong. Yang kencang aminnya. Amin ya Rabbal. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar ketika belusukan, dia belusukan ke daerah pegunungan di mana di situ ada seorang pengembala domba. Ini kisah masyhur, tapi insya Allah kita akan lihat dari sisi yang berbeda. Kisahnya dia juga, tapi pelajarannya insya Allah kuat sekali. Dengan menyamarkan dirinya, ini penggembala domba nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Kata Umar kepada penggembala domba ini, wahai Fulan, aku ingin membeli dombamu satu saja. Kata penggembala domba ini, maaf Tuan, ini bukan punya saya, ini punya majikan saya. Kata Umar, juallah satu, saya beli dengan harga yang mahal, di atas harga biasa. Iya, tapi ini bukan punya saya, ini punya tuan saya. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau dijual satu nggak akan ketahuan sama majikanmu. Ribuan domba, kalau orang Arab Pak, kalau ngembala domba baru 100 itu main-main itu. Ribuan, jual satu. Kalau dia nanya nanti bilang aja hilang satu, dimakan serigala. Lagian nggak akan ngitung Pak, betul nggak?
Kalau masih ngitung berarti banyak atau dikit? Hah? Dikit. Coba di rekening Bapak ada berapa duit? Kalau apal berarti dikit. Apal. Wah, tabungan saya sekian, apal. Dikit berarti. Saya nggak tahu ya berapa ya Pak Ustadz. Nah, banyak tuh. Jadi caranya supaya banyak apa? Ya jangan sering tengok-tengok rekening, Pak. Saya lupa ada berapa di situ. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena ada kisah, sebutlah kisah Abu Nawas lah atau apa gitu. Dia menunggangi untanya, dan 9 unta yang lain itu dia giring, dia berada di belakang giring. Di waktu di perjalanan itu dia cemas, jangan-jangan ada unta saya yang ya kececer di belakang. Dia hitung itu, kan dia punya 10 unta, satunya ditunggangi. Dia khawatir ada yang tercecer untanya. Dia hitung kan, memastikan tuh 2, 3, 4 sampai 9, dia lupa ngitung yang dia tunggangi. Loncatlah dia, kaget, wah unta saya hilang satu gitu. Loncat dia, panik. Pas dibawa, cobalah hitung lagi lah. Jangan-jangan tadi saya waktu di atas salah ngitung. Itu 2, 3, 4, 10. Wah bener, berarti tadi salah ngitung. Naik lagi, digiring lagi untanya. Ya, was-was lagi, yang bener yang di atas itu kan atau yang di bawah, dihitung lagi. Pas di atas dia hitung lagi, kaget lagi, beneran hilang, loncat lagi. Pas di bawah bener deh. Akhirnya dia memutuskan, daripada saya naik unta saya hilang satu, lebih baik saya jalan kaki. Unta saya lengkap dia. Akhirnya dia nggak naikin untanya, jalan. Nah ini dihitungnya, kenapa? Ya sedikit jumlahnya. Ini domba yang banyak, jual satu nggak akan ketahuan. Lalu apa kata pengembala ini? Wahai fulan, tuan, memang kalau saya jual majikan saya nggak akan tahu. Kalaupun dia tahu, saya kasih alasan pasti dia percaya. Tapi kalau saya jual tanpa izin majikanku, lalu di manakah Allah? Saat mendengar kalimat itu, Umar bergetar dan menangis. Sambil dia pulang, Umar mengulang-ulang kalimat itu. Ya, di mana Allah? Di mana? Apa pelajarannya coba? Pelajarannya adalah bahwa pengembala ini dengan kesederhanaannya, dengan kampungannya, dengan status sosial yang bawah, dengan pendidikannya yang juga rendah sekali, dia tahu esensi di dalam beragama. Dia tahu esensi agama. Apa itu? Allah dekat. Sementara banyak orang yang mungkin status sosialnya sudah tinggi, pendidikannya luar biasa, tetapi dia kemudian korup, bahkan mengolok-olok agama. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Hah? Orang kalau doa nggak pakai amin lagi udah sekarang gitu ya. Ada nggak yang begitu? Kemudian kalau tahiyat udah 2 jari, 3 jari, nggak pakai 1 jari lagi. Pertanyaannya di mana perasaan akan keagungan Allah yang ada pada orang itu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, ambisi itu kalau udah terlalu besar, kebenaran pasti akan dia tinggalkan. Saya ulang lagi ya. Ambisi itu kalau udah terlalu besar, pasti kebenaran itu akan dia tinggalkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita dan pengembala ini ada kesamaan. Samaannya apa? Tuhan itu ada, sama. Tapi bedanya apa? Bagi sang pengembala ini, Tuhan itu bukan cuma ada, tapi dia dekat. Tuhan itu nggak cuma ada di Ramadan, nggak cuma ada di masjid. Tuhan itu ada di tempat dia sedang bekerja mengembalakan domba.
Wah, itu manusia spiritual tuh. Kalau kita ini manusia sekuler. Di masjid ada Tuhan, di kantor nggak ada Tuhan sudah. Kan sekuler namanya tuh. Kekuasaan Allah hanya di masjid saja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah inilah yang mungkin bisa membuat kita tahu apa makna Allah Ar-Raqib tadi. Paling-paling kita ya Tuhan itu ada di pojok. Kalau sudah terpojok baru ingat Tuhan. Nah itu, kalau itu ya kayak Firaun lah. Firaun itu sudah terpojok baru, ya kan? Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, Firaun begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua yang membuat kita bisa memahami, jadi saya tidak akan pakai definisi. Ya. Kita pakai kisah apa makna Allah Ar-Raqib. Masih kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika beliau juga melakukan patroli ke kampung belusukan untuk melihat langsung, mendengar langsung keadaan masyarakatnya. Ketika beliau sedang berada di tengah-tengah masyarakat itu, malam hari tiba-tiba dia mendengarkan seorang ibu penjual susu berkata kepada putrinya. Kata ibu ini kepada putrinya, "Wahai putriku, campurlah susu ini dengan air." Jadi susu campur air. Lalu apa kata putrinya? "Wahai ibu, tidakkah engkau mengetahui bahwa Amirul Mukminin Umar melarang kita untuk mencampur air susu dengan air? Harus jual susu murni." Kata ibunya, "Wahai putriku, Umar tidak melihat kita." Umar nggak tahu kita mencampur susu ini dengan air. Apa kata putrinya? "Wahai ibu, jika Umar tidak melihat kita, maka demi Allah Tuhannya Umar melihat kita." Ini luar biasa. Maka oleh Umar rumah ini ditandain, Pak. Oh, tandain. Ini rumahnya. Ulang ke rumah, dikumpul anak laki-laki, dikumpulin oleh Umar. Kata Umar, ada seorang wanita solehah ya, yang saya ingin wanita ini menjadi bagian dari keluarganya Umar. Ayo putra-putraku, siapa yang kalian itu menikahinya? Ya. Aku ingin salah satu di antara kalian menikahi wanita solehah ini. Ya, anaknya Umar diem, Pak. Kenapa? Ya lihat dulu cantik apa kagak kan gitu. Kayak kita juga kan gitu. Lihat dulu. Diem sebentar, diem. Lalu kata Umar, kalau kalian nggak ada yang jawab, bapakmu kawin lagi nih. Bapakmu yang akan nikahin. Ternyata ada putra beliau yang bernama Asim kemudian menikahi wanita soleha ini. Nanti Pak, dari keturunan wanita soleha ini nanti ke bawah lahirlah khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Kalau ada khalifah yang berikutnya setelah khalifah keempat, dia adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, lahir dari seorang wanita yang merasakan Allah itu dekat. Buah dari spiritualitas ini lahirlah seorang pemimpin yang luar biasa, Pak. Itu berarti kepemimpinan di negeri kita ini sangat erat kaitannya dengan keluarga-keluarga yang spiritual, ya kan? Keluarga-keluarga yang sangat merasakan kedekatan dengan Allah, maka lahir anak-anak kita, anak-anak yang hebat, anak-anak yang akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Katanya perlu ditambah Pak kata itu. Nggak boleh amin doang katanya, harus ya Rabbal. Itu kata Nusron Wahid. Katanya boleh amin tapi harus ditambah ya Rabbal alamin katanya. Ya lagi lucu-lucunya ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang sedang berbicara tentang Allah itu, Allah Ar-Raqib itu. Kayak apa ya spiritualitas kita Pak kalau udah sampai begitu? Hati-hati banget kan? Kayak kita waktu itu merasakan COVID-19 itu dekat banget kan sama kita. Tuh kayak apa tuh kelakuan kita tuh? Dikit-dikit cuci tangan, ya kan? Betul nggak? Pakai masker. Ya, suami pulang disemprot. Ada di steam. Nah itu kenapa? Ada, merasakan dia di sekitar kita gitu. Nah bagaimana dengan kita kalau Allah itu senantiasa raqib kepada kita? Subhanallah. Ini pasti berubah hidup kita. Pasti berubah. Jadi kita ini memang Allah itu belum betul-betul menguasai pikiran kita. Belum betul-betul menguasai hati kita Pak. Jadi muraqabah kita itu bukan muraqabah ta'zim, tapi muraqabah takut. Muraqabah takut tuh gimana maksudnya? Kenapa kamu nggak maksiat? Takut dilihat Allah. Nah, kan gitu kan? Itu baru muraqabah. Keinginan maksiatnya ada, tapi tidak dilakukan karena apa? Takut. Itu namanya muraqabah khauf. Tapi kalau muraqabah ta'zim, jadi perasaan Allah itu hadir itu menguasai seluruh diri kita Pak. Itu namanya muraqabatut ta'zim. Contohnya gimana nih muraqabatut ta'zim? Anggap misalkan, biar kita nggak sensitif, sebutlah misalkan presiden atau raja Amir Qatar misalkan, atau presiden Turki misalkan gitu, ngirim surat sama kita, dia mau datang ke rumah kita sebulan lagi Pak. Sebulan lagi. Apa perasaan kita Pak? Hah? Gimana kira-kira? Semangat. Kira-kira tidurnya selama sebulan itu nyenyak atau enggak? Enggak. Berarti kita langsung bersiap-siap kan Pak? Wah, tuh penunggu. Terus itu berarti dikuasai itu Pak, hati kita. Ketemunya sebulan lagi, tapi perasaan kita, diri kita, kesibukan kita sudah fokusnya ke situ. Itu namanya muraqabah, pengawasan yang menguasai seluruh diri kita Pak. Berarti itu yang akan membuat kita kok gak kepengen lagi maksiat seperti itu, gak kepengen lagi dosa. Kalau muraqabah kita kepada Allah sudah seperti itu. Tapi kalau muraqabatul khawf, kenapa kamu gak dosa? Dilihat orang. Nah, ini berarti sebenarnya keinginan dosanya ada, tapi tidak dilakukan karena apa? Ya karena takut saja. Kalau hilang rasa takut, nah makanya sekarang ada penghilang rasa takut Pak. Apa itu? Orang mabok. Betul atau tidak Pak? Kenapa mabok dan kemaksiatan itu senantiasa ya akrab? Tempat-tempat maksiat banyak minuman keras. Karena sebenarnya manusia itu didesain Pak tidak berani Pak berbuat maksiat. Jadi bukan dari orang lain, tapi di dalam dirinya itu sudah dipasang sistem oleh Allah untuk kemudian tidak punya keberanian untuk berbuat dosa. Maka supaya dia tidak merasa bersalah atau tidak canggung berbuat dosa, maka dia rusak fungsi akalnya. Nah itu dia. Nah jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Maka Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Wah, ini luar biasa, Pak. Pengkhianatan mata, Pak. Laki-laki nih, ini banyak laki-laki yang datang nih, pas. Pengen tahu nggak iman kita kuat? Pengen tahu nggak nih? Halo? Ya kan sekarang ada selebaran, kuatkan imun, kuatkan amin, kuatkan apa lagi? Kuatkan imun. Ya, harus imun kita harus dikuatkan, amin dalam doa kita harus dikuatkan. Pengen tahu nggak iman kita kuat? Pengen tahu nggak? Gampang, Pak. Nih, perhatikan mampu menjaga mata atau enggak, Pak. Karena kalau mata kita sedang berkhianat, nggak ada yang tahu, Pak. Bener nggak? Udah gitu undang-undang negara nggak ada yang mengatur pengkhianatan mata. Kenapa nggak bunuh? Waduh, berat hukumannya negara, ya kan? Kenapa nggak korup? Wah, berat hukumannya. Jadi ada undang-undang negara dan undang-undang agama kita ini ada yang memang sejalan gitu ya. Sehingga kita nggak berani melakukan itu. Tapi nggak ada pasal, Pak, siapa yang jelalatan matanya akan dihukum sekian lama penjara atau hukuman denda sekian juta. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Maka kalau kita mau tahu bagaimana spiritualitas kita, lihat mata kita nih. Ya sih kalau di luar rumah sih gampang, Pak, jaga mata. Apalagi ustadz kalau di luar rumah jaga mata. Ustadz kok jelalatan. Ya kan gitu kan, jaim, Pak. Tapi kalau di rumah pakai pegang handphone sendiri, Pak. Wah, itu berat, Pak. Bener nggak? Nggak ada yang lihat. Kadang nggak niat nyari, kita buka Facebook lewat, kita buka Instagram lewat. Tuh ada tuh, klik nggak nih, klik nggak nih, klik nggak nih. Nah ini makanya saya bilang kalau nama belum merasakan Allah itu dekat, kita belum betul-betul merasakan manisnya iman. Berat. Tuhan ada sih nggak pakai wahyu, nggak butuh diutus nabi. Tuhan tuh ada, pakai akal aja udah pasti Tuhan itu ada. Dalam surah Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Bisikkanlah perkataanmu atau keraskanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Kayak kemarin dapat cerita di pengajian saya. Dan pengajian kecil, Pak. Pengajian kecil beberapa orang. Dia bilang begini, Ustadz, sebelum taklim dimulai itu saya dalam hati saya kepengen kayaknya enak nih kalau kita makan-makannya nih pakai nasi biryani. Saya baru mau GoFood, dia bilang, baru mau klik. Tiba-tiba salah satu anggota jamaah kita ini telepon saya, Pak, Bu, boleh nggak saya nanti ke pengajian bawa nasi biryani? Baru Kamis kemarin saya dapat cerita, Pak. Jadi saya nggak jadi klik, Pak Ustadz, dia bilang gitu. Nggak jadi klik karena sebelum saya klik, salah satu anggota jamaah izin, saya mau bawa biryani, boleh nggak? Dia bilang. Nah itu berarti apa, Pak? Seringkali dalam hidup kita belum ucapkan dengan kata-kata, baru terlintas dalam hati itu, terus jadi kenyataan. Pernah nggak, Pak? Ya masa nggak pernah, pasti pernah lah. Orang-orang baik seperti bapak-bapak ini pastilah pernah itu. Kalau nggak pernah berarti hubungannya sama Allah nggak pernah bagus, Pak. Kalau orang dalam hubungannya dengan Allah pernah bagus walaupun nggak selalu seperti itu, pasti pernah ngalamin yang begini-begini. Aduh enak banget ini kalau kue putu lewat kue putu.
Ada Pak begitu Pak dalam hidup kita. Nah, itu artinya apa? Allah tahu isi hati kita. Makanya Nabi Zakaria berdoa, zikr idnada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang rahasia. Nah, itu dalam surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir, yang menciptakan segalanya maka dia tahu segalanya. Nah, berarti sebagai penutup jamaah sekalian, ya, tak ada yang tertutup dari Allah. Semua kita ini betul-betul transparan di hadapan Allah. Nggak ada yang istilah zahir batin itu bagi kita doang. Bagi Allah nggak ada yang batin, yang tersembunyi itu nggak ada. Semua bagi Allah itu nyata, ya. Dan ini harus menjadi cita-cita kita ketika kita bisa di level ihsan. Ada iman, ada Islam, terus ada ihsan. Nah, nama Allah Ar-Raqib ini buahnya adalah kita bisa merasakan ihsan itu sendiri. Ini yang membuat kita nikmat dalam beribadah. Ya, ini yang membuat kita merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Ini yang saya bisa sampaikan. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz Ta'lim. Barakallahu fiik. Ta'lim pada pagi hari ini. Barakallahu. Rokobah kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang terkadang perasaan ini itu benar Ustaz, pas saat di masjid itu merasa diawasi, tetapi saat sendiri itu merasa hilang. Nah, membangkitkan rasa hilang nyala ini gimana Ustaz supaya terwujud keistiqomahan? Karena terkadang keinginan sendiri itu inginnya diawasi, atau tadi ya kata Allah ke anak kata isu. Jadi engkau merasa dilihat oleh Allah, atau level kedua, kalau kau tidak melihat Allah, kau selalu diawasi oleh Allah. Cuma terkadang kan gak bisa istiqomah supaya menumbuhkan rasa keistiqomahan meskipun berada di level 2. Kita gak bisa melihat Allah fokus terlalu dekat, tapi terasa dilihat Allah saja itu gimana Ustaz? Iya, luar biasa ya pertanyaannya. Memang level yang jadi level tertinggi itu ihsan. Kalau level di bawahnya itu muraqabah. Kalau ihsan itu berarti dia love, cinta, seolah-olah melihat Allah. Itu levelnya love, cinta, bener nggak? Orang jatuh cinta itu kan terbayang-bayang orang yang dicintai, meskipun yang dicintai itu sedang nggak ada di dekat. Iya kan? Terbayang-bayang. Nah, ini levelnya level love, cinta. Yang kedua levelnya takut. Itu muraqabah tuh level takut. Level takut tuh level muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya, Pak? Pintu yang sangat penting di dalam ihsan muraqabah adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Makanya kalau kita baca misalkan, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya kan, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang apa? Berpikir. Terus kita akan baca bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Itu kira-kira yang bisa melihat bahwa alam semesta ini bertasbih siapa? Orang-orang yang berpikir, Pak.
Iya kan? Orang-orang yang berpikir. Nah, maka makin kita ma'rifah, tafakkur, itu makin kita akan, karena tadi yang tak bisa dilihat oleh mata dilihat oleh pikiran kita, akal kita. Karena apa yang gaib bagi mata itu bisa nyata di akal. Ya kan gitu. Nah, ini tafakur ini, makanya siapa yang tadi itu semuanya menjadi tanda kebesaran Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Nah, tafakur. Nah, jadi kita perlu ma'rifatullah melalui tafakur. Makanya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, maksudnya hanyalah orang yang berilmu. Kan ulama itu artinya orang yang berilmu, dari kata alim. Nah, kalau kita berilmu, maka semua yang kita lihat ini adalah sedang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Semua ciptaan Allah ini menjadi bukti bagi Allah, betul nggak? Lalu bagaimana kok bisa alam semesta ini menjadi penghalang bagi kita? Nah, itu kan lucu ya. Ciptaan ini menjadi bukti akan keberadaan Allah. Tapi kenapa kok ada sebagian orang yang justru terhijab oleh ciptaan ini? Nah, ini kan berarti tafakurnya. Yang kedua, kalau sudah tafakur, itu jangan lupa zikir, Pak. Nah, masalahnya kalau ayat tadi berbicara zikir waktu berdiri, duduk, berbaring, kan gitu kan ayatnya kan. Jadi profil sahabat dulu, berdiri, duduk, berbaring, zikir. Kalau kita enggak, duduk, berdiri, berbaring, handphone. Ya kan? Sahabat dulu berdiri, duduk, berbaring, zikrullah. Itu yang akan membuat kita muraqabah terus, Pak, zikrullah. Makanya zikir itu yang menarik, dia itu bisa dilakukan dimanapun ya, hanya di tempat-tempat yang sebentar, di toilet mungkin yang tidak pas kita berzikir. Tapi di semua yang lain itu zikir itu kita lakukan. Zikir mutlak, namanya zikir mutlak, Pak. Zikir mutlak itu artinya apa? Yang tidak terikat dengan waktu. Karena ada zikir pagi berterikat dengan waktu, zikir sore terikat dengan waktu, zikir ketika ada peristiwa itu terikat dengan keadaan. Tapi ada zikir mutlak. Apa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Bayangkan, Pak, kalau zikir dan tafakur itu menyatu, Pak. Pikir kita memikirkan kebesaran Allah, itu. Lisan kita bergerak, hati kita mencintai. Nah, ini luar biasa. Nah, itu soal kebiasaan. Kalau itu nggak dibiasakan, Pak, walaupun rajin ngaji, zikirnya nggak didawamkan, itu bisa miss kita, bisa nggak muraqabah gitu. Makanya kita itu sampai menutup tidur saja zikirnya banyak, Pak. Kita aja yang hafal zikirnya dikit, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya, itu doang yang kita hafal. Padahal banyak sekali amalan-amalan sebelum tidur tuh, diantaranya surat Al-Mulk. Nah, jadi kalau kita mau tidur baca Al-Mulk itu pas selesai langsung beb gitu. Masih ada lagi, Pak, zikir-zikir selain Al-Mulk. Nah, itu seperti itu ya. Ya. Maka zikir itu harus menjadi habit kita. Allahu a'lam. Cukup atau ada lagi? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah itu benar. Kita baca dan kata iman. Benar, saya baca surat Al-Zukhruf, surat Al-Zukhruf 43. Baca coba. Ayat 8. Laqad jina'akum bil haqq, walakin aktsarukum bil batil. Coba pelan-pelan.
sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Walaqad ji'naka bil haqqi. Tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran. Walakinna aktsarul haqqi karihun. Ya. Gimana itu? Ya. Karena kenapa manusia itu benci dengan kebenaran? Karena kebenaran itu terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kepentingannya dengan kebenaran gak nyambung. Ini yang paling berat, Pak. Jadi ada orang yang tidak ikut kebenaran karena nggak tahu yang benar. Itu namanya dolin. Apa? Dolin. Itu namanya apa? Orang nggak ikut kebenaran karena nggak tahu kebenaran. Itu namanya dolin. Ya. Tapi kalau orang udah tahu kebenaran, nggak ikut kebenaran, jelas, Pak. Madu di tangan kanan, udah jelas madu. Alamatnya mana? Tangan kanan. Jelas kan, Pak? Racun, udah jelas labelnya racun. Alamatnya di mana? Di tangan kiri. Kok masih ngambil racun? Yang pertama sebabnya apa? Sebabnya salah lihat. Tuh. Makanya semua orang yang bermaksiat pasti salah lihat. Dia melihat kemaksiatan sebagai kebahagiaan, ya kan, gitu kan? Orang kalau korup yang dicari apa? Kebahagiaan, kan? Dia menganggap bahwa korupsi itu bisa membahagiakan dia. Kenapa kok tikus kena racun tikus? Salah lihat, Pak. Betul atau tidak? Kenapa ikan kena kail pancing? Kenapa, Pak? Salah lihat, cuma yang dilihat itu cuma cacingnya, nggak lihat utuh dia. Itu problem pertama, Pak. Tapi kalau ada orang sudah tahu kebenaran tapi tidak ikut yang benar, apa itu yang itu namanya maghdubi alaihim. Kenapa? Nggak sesuai kepentingan. Saya kalau mendukung kebenaran nggak dapat jatah jabatan. Loh, Pak. Halo. Saya nggak dapat jatah, ya saya nggak dukung. Maju tak gentar membela yang bayar. Itu namanya apa, Pak? Hawa nafsu. Makanya antara kebenaran itu berhadapan dengan 3 nafsu. Kalau nafsu kita mutmainnah, kebenaran itu nyaman dengan kebenaran, mutmainnah. Ya kan gitu. Kalau kebenaran tahu, tapi jiwa kita jiwa apa? Jiwa yang ammarah bisu, nafsu kita. Wah, itu yang kemudian jaka sembung bau golok. Jadi kebanyakan, Pak, ya nggak usah orang-orang bawah, Pak. Kita lihat orang-orang pinter kok nggak pakai otak gitu kadang-kadang. Mana yang harus dipilih, mana yang harus didukung tuh nggak pakai otak lagi, Pak. Kenapa? Karena otaknya udah tersandra oleh kepentingan itu, Pak. Nyambung? Halo? Nah, iya, jadi kalau ada ustadz, ada kiai, kok nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah dalam kehidupan, padahal dia tahu. Nah, ini berarti dia kepentingan di situ. Hawa nafsunya. Nah, itu. Jadi yang namanya kebenaran itu sesuai dengan hati, tapi kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Itu. Karena memang kebenaran ini dalam rangka mendidik hawa nafsu. Sementara hawa nafsu itu nggak suka kalau dibatas-batasin, dilarang-larang. Nah, itu yang membuat orang tidak suka kebenaran. Coba tanya tuh, sholat subuh berjamaah itu bagus apa tidak kepada umat Islam yang ada di sekitar sini? Jawabannya apa? Bagus. Banyak pahalanya. Kok kamu nggak datang sholat subuh? Hawa nafsu. Berat, ngantuk. Hawa nafsu. Nggak nyambung antara tahu kebenaran dengan hawa nafsunya dia. Tapi bagi jiwa-jiwa yang mutmainnah seperti jiwa-jiwa yang bapak-bapak ini, luar biasa tuh.
Aduh, rugi saya tadi ketiduran salat. Rugi banget, nyesel. Jiwa yang mutmainnah. Baik, cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.